Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di materi pertemuan 9, yaitu pemrograman berorientasi objek. Kita di sini membahas yaitu dua bahasan, yaitu inheritance atau pewarisan dan polymorphism. Oke. Dan memang inheritance atau pewarisan ini adalah memang ciri dari Object Oriented Programming atau PBO, ya, pemrograman berbasis objek. Nah, dari pewarisan ini akan nanti kita bisa membuat polymorphism. Oke, langsung saja. Nah, pengertian inheritance adalah alat yang sederhana namun sangat berguna dari bahasa berorientasi objek yang memungkinkan kelas mewarisi metode dan bidang dari kelas lain. Mewarisi berarti menerima atau memperoleh sesuatu dari pendahulu atau induknya. Jadi di sini ada superclass dan ada subclass, atau juga ada yang bisa mengatakan parents dan children. Nah, itu saja parents ini, superclass ini yang nanti dia terlebih dahulu yang dia buat ya sebagai parentsnya, dan nanti akan menurunkan mewarisi ke si childrennya, ya, ke kelas-kelas yang lainnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini superclass adalah kelas yang lebih umum, tempat kelas lain yang mewarisi metode dan datanya. Ini dulu yang dibentuk, ya, superclass ini dulu. Kemudian setelah itu subclassnya atau childrennya yang nanti akan spesifik, ya, diturunkan atau diwarisi dari superclassnya ini, gitu. Nah, jadi ada kata kuncinya, yaitu ketika subclass, ya, ingin mewarisi dari superclass. Nah, itu harus menggunakan kata kunci instance, ya, di subclassnya. Ya, jadi harus ada kata instance. Nah, instance ke superclass mana, gitu, ya. Nah, jadi kata kunci instance memungkinkan Anda menentukan superclass yang memiliki metode yang ingin Anda warisi, atau metode siapa yang datanya ingin Anda perluas. Misalnya untuk mewarisi metode kelas bentuk, gunakan instance jika kelas segi 4 dibuat, gitu. Nah, mengapa menggunakan inheritance? Manfaat utama inheritance adalah penggunaan kembali kode, ya. Jadi ini sama dengan function, ya, yaitu try, don't repeat yourself, ya. Jadi jangan mengulang kembali. Jadi yang sudah dibuat tinggal dipanggil aja, menghemat, gitu, ya. Jadi tidak banyak barisan source code yang dibuat. Kemudian mewarisi metode dari superclass memberi kelas Anda akses ke kode dan data superclass. Jadi subclass ini bisa mewarisi atau bisa mengakses ke superclass. Anda tidak perlu menyelesaikan kode 2 kali, yang menghemat waktu dan mengumpulkan kode. Tadi kita bahas, ya. Dan ini juga bisa maksudnya lebih sedikit yang terjadi karena kita bisa lihat pusatnya di mana, ya. Jadi tidak terlalu banyak, ya kan, metode-metode yang digunakan. Jadi metode itu hanya bisa di satu tempatnya itu. Jadi bisa tidak terlalu rumit, ya, untuk bagaimana sih bug-bug yang terjadi. Oke, langsung saja. Di sini kita akan membuat yaitu program dari inheritance atau pewarisan ini, di mana di sini akan kita buat, ya, sebuah beberapa objek, ya. Nah, misalkan di sini ada halo Adi, namanya ada Adi, gitu, ya. Dan di sini kita akan membuat sebuah fungsi, ya, yaitu fungsi halo. Kemudian di sini bisa yaitu atau nama, gitu, ya, bisa. Kemudian email, ya. Jadi ada 2, dan di sini tinggal bagaimana memanggil saja, ya, di nanti tesnya, gitu, ya, tes inheritance. Oke, langsung saja. Nah, ini
saya sudah buat ya. Jadi seperti biasa, buat ini file yang new project, terus nanti jangan dicentang gitu ya. Misalkan centang yang mana sih tadi, bentar ya, ini project. Nah ini next, nah maksudnya ini jangan dicentang gitu ya. Dan nanti tinggal nextnya adalah ini, ketik misalkan inheritance gitu ya, seperti saya di sini ya, itu inheritance. Oke, saja saya klik di sini. Nah, saya di sini akan buat yaitu base case-nya dulu ya. Saya akan buat com dot inheritance. Oke. Nah, sudah terbentuk ya. Setelah itu kita buat yaitu kelasnya. Nah, saya akan buat yaitu kelas yang pertama, yaitu saya buat dosen ya. Saya buat dosen. Oke, saya buat dosen. Nah, sudah terbentuk ya. Jadi ini base case-nya ya, com.inheritance. Nah, kemudian saya akan buat ya string nama, kemudian string email. Oke. Kemudian saya buat yaitu sebuah fungsinya ya, misalkan halo gitu ya. Nah, ini masukkan si string nama, string ya, string. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yaitu saya buat tampilan ya. Nah, tampilannya ini seperti ini ya, yaitu halo ya, tadi ya, nama, kemudian ini nanti panggil nama lagi. Nah, jadi ikutin itu ya, halo ya, titik 2 gitu, kemudian plus, nah ini nama ya, nama, kemudian ini ya, namanya adalah gitu ya, namanya adalah titik 2. Nah, kemudian panggil yaitu si namanya ya. Oke, kita panggil si namanya. Oke. Setelah itu kita buat yang saya copy aja ya, saya copy. Oke, saya buat yang email ya, hello void email. Di sini saya buat pastinya email. Nah, mengikuti ini ya, email ya, email. Seperti ini aja. Email titik 2. Spasi, yaitu panggil si email. Nah, sudah ya. Oke, setelah saya buat dosen, nah kemudian saya buat yaitu subclass-nya. Jadi ini dosen ini adalah superclass ya, atau parents. Nah, setelah itu saya akan buat yaitu si subclass-nya ya, atau children-nya. Nah, children-nya saya buat misalkan adalah mahasiswa di sini. Saya buat besar ya.
Kalau kelas itu depannya besar mahasiswa. Nah, perhatikan di sini. Jadi ada penghematan ya. Jadi kita nggak usah misalkan bikin ini lagi gitu ya, string nama, email gitu ya. Nah, ini yang nanti akan mewarisi ke si subclass, yaitu si mahasiswa. Jadi si dosen akan mewarisi mahasiswa. Nah, dengan apa? Tadi kita sudah bahas, yaitu menggunakan kata extends. Nah, ini ya, extends. Oke, tinggal di enter saja, yaitu kemana? Yaitu ke dosen. Ya, jadi si mahasiswa mewarisi dosen. Dari dosen, di mana dosen sini kita secara sederhana ya kita buat sebuah function atau metode yaitu void hello void email, dimana ini nanti akan diwarisi oleh si mahasiswa ya. Simple kan? Oke, setelah itu kita akan buat yaitu tes ya, tes inheritance. Oke, kita buat tes inheritance. Oke, sudah. Nah, kita akan kalau kayak gini kita buat ini ya, public static void static main. Benar apa iya? Ya betul. Void main. Oke, kemudian ingat string ya, string. Kemudian kurung siku, kemudian aks. Nah, ini kurung kurawa. Oke. Setelah itu kita akan buat yaitu sebuah variabel ya, yaitu variabel sebuah dosen yaitu dos dengan kita panggil yaitu kelas dosen. Oke, kemudian kita panggil yaitu dos. Nah, kita panggil kan sini tadi saya buat sebuah dua function ya, yaitu hello dan email. Nah, saya panggil yang si hello. Nah, misalkan hello di sini kita panggil ya, halo Adi gitu ya, halo Adi. Kutip 2 ya, kutip 2 halo Adi. Nah, kemudian dos apa, yaitu si email ya. Nah, panggil yang ini ya, email, string email, yaitu emailnya adi@gmail.com. Adi nanti jangan sesuaikan ya, nama sendiri juga boleh gitu ya. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita buat yaitu si var mahasiswa. Nah, misalkan saya var maha gitu ya. Nah, kemudian lalu mahasiswa. Oke. Nah, ini maha ya, si maha, sini yang maha, kemudian si halo. Nah, setelah itu panggil misalkan namanya siapa, namanya Iko ya, namanya Iko. Nah, kemudian maha yaitu si email ya. Nah, jadi ingat ya, jadi si mahasiswa ini ya, saya ulang lagi ya, jadi mahasiswa ini sudah punya metode atau fungsi ini yang itu ada di si dosen karena akibat dari ini ya, dari extend. Nah, coba kalau misalkan saya hapus itu ya, saya hapus. Nah, dia nggak akan mendetek. Saya ketik sama titik. Nah, dia nggak akan kedetek mana email, nggak ada kan. Tapi kalau misalkan saya dari sini ya, extends kemudian dosen. Nah, maka di sini akan
dipanggil yang dimiliki oleh si parentsnya itu atau superclassnya itu, yang superclass dari si mahasiswa itu, yaitu si dosen ya. Nah, panggil ya si emailnya ini. Oke, kemudian ini email ada echo ya, sederhana, yaitu echo gmail.com. Oke, sudah selesai ya. Nah, setelah itu kita klik ini run. Kita akan lihat hasilnya ya. Nah, hasilnya belum muncul. Nah, seperti ini ya. Halo, Adi, namanya Adi ya. Email kayak ini tinggal dipercantik saja lah ya. Saya di sini nggak pakai koma, tinggal pakai aja koma lah gitu ya. Tinggal pakai koma aja. Nah, ini tinggal di running kembali. Oke, kita lihat ya. Nah, itu ya. Jadi kan ini sekalian di dosen gitu ya. Jadi si subclass itu misalnya mahasiswa tinggal mengikuti. Jadi gampang. Misalkan mau lagi staff gitu ya, atau kaprodi dan sebagainya. Kalau misalkan mau mengikuti pewarisan dari si superclass ini ya sudah tinggal menggunakan extend saja gitu ya, dengan menggunakan kelas yang berbeda ya. Nah, jadi maksudnya di superclass ya memiliki subclass yang lainnya, jadi subclass yang berbeda ya, subclassnya banyak yang digunakan. Oke, itu adalah inheritance atau pewarisan. Itu adalah modal untuk kita itu belajar di polymorphism ya. Oke, saya balik ke slide ya. Saya balik ke slide. Nah, ini. Nah, pengertian polymorphism. Bila sebuah referensi atau variabel mungkin merujuk kepada berbagai jenis objek, ini disebut polymorphism atau polymorphisme ya. Nah, jadi dia banyak bentuk gitu ya. Dalam hal pemrograman, polymorphism memungkinkan variabel merujuk ke banyak jenis objek berbeda. Misalnya karena road bike adalah sebuah sepeda, ada kemungkinan referensi yang menentukan jenis objek sepeda. Jadi bisa misalkan ini dari si penulisan ya, penulisan si nanti kelasnya gitu ya. Jadi nanti kelas misalkan si superclass ini ya. Nah, nanti di subclass ini AD testnya nanti akan sesuai dengan nama subclass gitu ya. Jadi nanti bisa bentuknya berbeda. Contoh seperti ini ya, boneka Matryoshka ya. Dimana sekelompok boneka memiliki jenis dan penampakan yang sama tetapi semuanya unik, semuanya berbeda. Misalkan dalam satunya besar, nah di situ di dalamnya ada bentuk yang berbeda ya. Jadi misalnya kecil lagi gitu ya. Jadi penampakannya sama tapi bentuknya berbeda. Nah, contoh begini ya yang nanti akan kita buat ya. Nah, nanti di sini kita akan buat beberapa kelas ya. Jadi di sini kelasnya ada kelas pekerja, yaitu ada kelas manager, ada kelas direktur ya, dan nanti ada kelas untuk tes gitu ya. Nah, nanti kan masing-masing tuh, misalkan si Acung itu adalah di kelas pekerja ya, kemudian si Adi di kelas manager. Nah, kemudian si Hari di kelas direktur. Nah, di sini kita juga bisa ya, kita buat di superclassnya adalah si pekerja ini. Ya, subclass ini adalah pekerja. Superclass ya, superclass atau PNS adalah pekerja, kemudian subclassnya adalah manager, kemudian subclassnya adalah direktur
gitu ya. Ini adalah child, ini child, manager child, director child, dan pekerja parentsnya. Oke, kita langsung ya buat. Kita langsung buat apa nih? Oke. Nah, saya akan buat ya, ini berbeda ya. Nah, kayak tadi ya, ini mungkin ini yang tadi masih bingung gitu ya. Oke, next. Ini jangan dicentang ya, jangan dicentang, biarin aja. Di sini saya buat polymorphism. Oke, saya di window aja ya, saya di window ini bukan di window lagi. Oke, ini saya buat yaitu package-nya ya, biasa from polymorphism. Oke, setelah itu saya buat yaitu kelas pekerja ya. Saya buat kelas pekerja. Oke. Pertama untuk kelas pekerja ini ya, saya buat yaitu sebuah string nama. Kemudian saya buat pekerja string nama. Kemudian saya buat this nama ya. Jadi si nama dibungkus ya, si nama ini dibungkus menjadi this nama gitu. Nah, setelah itu saya membuat yaitu sebuah fungsi ya, yaitu fungsi misalkan hello gitu ya. Di sini string itu si nama. Nah, kita buat sorry. Oke, kita buat seperti ini ya, yaitu halo ya. Nah, halo, kemudian panggil si namanya, kemudian koma nama pekerja. Nah, di sini this name, nanti kita manggil di sini ya, this name-nya ini. Nah ini, oke. Yaitu cout. Jadi halo ya, halo titik 2 ya, halo titik 2 ya. Nah, panggil si namanya yaitu plus si nama. Kemudian panggil ini ya, nama pekerja. Saya pakai ini koma nama pekerja ya. Nah, kemudian titik 2. Oh ya, titik 2. Nah, di sini saya pakai this nama. Oke. Ya, jangan lupa di sini akhir statementnya yaitu menggunakan tanda titik koma. Oke. Saya sudah buat ya, yaitu kelas pekerja. Nah, setelah itu saya buat kelas manager. Saya buat kelas manager. Oke. Nah, di kelas manager ini ya, saya tinggal membuat, jangan lupa extends.
Oke, extend kemana? Yaitu extend ke si pekerja. Dan di sini saya tinggal langsung saja, misalkan manager ya, manager string kayak nama. Oke, kemudian saya ketik yaitu super nama. Oke, maksudnya ini kan pewarisan ya dari si pekerja. Kita bisa menggunakan kata super gitu. Jadi kita nggak usah sebenarnya membuat sini ya, karena ini sudah dibuat oleh si superclassnya itu. Nah, tinggal kita buat ininya aja ya, void si hello untuk si nanti manager gitu. Nah, ini tinggal saya ganti yaitu nama manager, dirubahnya di sini ya, manager. Oke, nah setelah itu saya buat yaitu kelas si direktur ya, saya buat kelas direktur. Oke, nah direktur sama ya seperti manager. Nah, berarti dia harus mewarisi dari si superclassnya ini gitu ya, yaitu si pekerja. Nah, berarti kita gunakan extend ya, yaitu si pekerja ya gitu. Pekerja. Nah, setelah itu tinggal kita langsung si direktur ya, direktur string nama ya, kita pakai nama, kemudian pakai apa, yaitu sama, yaitu super ya, super si nama. Kemudian tinggal kita copy saja yang ini, kita copy saja yang ini. Oke ya, ini sebentar, saya harus ya, oke sip ya, takutnya tanda kurung kuralanya nggak pas ya. Nah, ini tinggal ganti aja yaitu di rektor. Oke. Nah, setelah itu terakhir kita buat kelas yaitu tes ya, saya ketik tes poly aja gitu ya, tes poly gitu aja ya biar cepat. Nah, ini kayak public ya, static void main. Oke, ya harus ingat ya, args. Oke, saya buat yaitu ini pekerja ya, kemudian pekerja sama dengan new. Ini saya pakai yang pekerja ya, pekerja dulu. Nah, misalkan namanya adalah Acung ya, kita dari sini ya, Acung gitu ya, Acung Adi Hari gitu. Nah, kemudian kita panggil yang si ini yang bisa, yaitu si hello-nya, mana si hello di tes poly ya, hello di salah, kerja dulu ya, pekerja ya, ambil dari sini dulu, pekerja, kemudian hello Acung. Nah, terus kita buat ya, ini kan pekerja. Nah, di sini yang mencirikan ya si siapa, polymorphism. Nah, jadi kita bisa berubah ya, beda-beda. Nah, ini jelas kan di sini pekerja. Nah, di sini saya pakai manager misalkan ya, pertama misalnya yang manager. Nah, manager yaitu si siapa, manager Adi. Oke, Adi. Nah,
karena ini pekerja. Halo. Nah, ini bisa kita pakai tadi. Kemudian pekerja kita bisa buat new apa, yaitu direktur. Oke ya, jadi nggak seperti ini ya, misalkan harus sama semua gitu ya. Nah, tapi kan bisa berbeda. Nah, inilah keunikannya, keunikan dari si polymorphism. Nah, direktur kan saya buat siapa, hari ya, hari. Oke, kemudian pekerja, hello, ini adalah hari. Oke, nah kita bisa menjalankan ada kesalahan di sini, direktur. Direktur. Sebentar, saya sepuluh dua. Wah, benar kan? Berarti tutup kurung ya. Tadi yang saya ini ya, tutup kurung. Sorry. Nah, manajer juga sama, tutup kurung. Oke. Nah, ya, jangan lupa ya. Oke, coba. Sekarang kemudian kita jalankan. Nah, ya sama ya, halo Acung, nama pekerja Acung, halo Adi, halo Hari, nama direktur Hari. Nah, kita belum buat yang ini ya, halo Acung, halo Adi, halo Hari. Oke, kita buat oke, saya ingatkan lagi ya, tadi jangan lupa yang ini ya, ini tutup kurungnya ada 2 ya di sini ya, di bawah ini 2 ya, sama ya, direktur juga begitu ya, tadi kan 1 gitu ya, tadi ada error. Nah, kita buat ya yang di bawahnya itu dengan ketik, yaitu static void si hello. Kemudian kita buat bentar, saya harus ini ya, nyalakan dulu, mencolki ya, colki baterai. Oke, saya buat pekerja ya, kemudian pekerja. Oke, kemudian saya buat slot. Nah, seperti ini ya, seperti ini ya, halo gitu ya, halo. Nah, halo. Bentar. Saya buat halo titik 2 ya. Nah, kita
pakai yaitu this nama ya, karena ngambilnya dari sini ya, si this nama ini. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian kita buat yaitu tinggal manggil si hello, kemudian new apa gitu ya, misalnya bekerja kan si Acung ya, Acung. Nah, ini tinggal di ini aja, di paste ya, copy paste ini manajernya Adi. Nah, ini adalah direkturnya Hari. Oke, sudah ya, kita sudah buat seperti ini. Kemudian kita runningkan. Oh, apa ini? Java chain close literal 16. Oh, ini ternyata kita ulangi lagi. Oh, apa ini? Oh, bukan this name kayaknya ya. Coba saya pakai nama. Oke, saya pakai nama. Ternyata variabel nama tidak ada. Oh iya, karena ini pekerja, pekerja titik, nah baru nama. Oke. Maksudnya itu ya. Nah, kenapa? Karena kan dari sini variabel ini gitu ya, pekerja. Nah, kemudian kita baru panggil si nama, maksudnya seperti itu. Alah, coba kita lihat ya, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hasilnya. Oke ya, mohon maaf ya Pak, di sini rada-rada salah gitu ya, yaitu pemrograman gitu ya. Bukan skenario juga sih ya, paling puasa ya, memang itu ya, karena juga kan ada kesalahan ya. Jadi ini ya, silakan dibuat ya, yaitu ada dua, yang inheritance satu, kemudian yang kedua adalah polymorphism ya, yang kedua. Oke, terima kasih, mohon maaf atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.